Ya, menyambung dari presentasi Mas Bram, saya akan melanjutkannya ke slide selanjutnya, yaitu training and motivating channel member. Jadi, untuk channel power sendiri itu kita bagi menjadi 5 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan koersif, di mana produsen itu bisa mengancam untuk menarik sumber daya atau mengakhiri hubungan hubungan jika perantara gagal bekerjasama. Jadi kekuatan ini bisa efektif, tapi perasaannya menghasilkan kebencian dan dapat mengarahkan perantara untuk mengatur kekuatan penyeimbang. Yang kedua adalah kekuatan penghargaan, di mana pabrikan ini menawarkan perantara keuntungan ekstra untuk melakukan tindakan atau fungsi tertentu. Kekuatan imbalan biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik daripada kekuatan koersif, tentu saja, karena ini dapat menjalin hubungan yang lebih baik terhadap distributor dibandingkan kekuatan koersif sendiri. Yang ketiga adalah kekuatan yang sah atau legitimate, di mana produsen ini bisa meminta perilaku yang dijamin berdasarkan sebuah kontrak. Jadi selama perantara memandang pabrikan sebagai pemimpin yang sah, kekuatan yang sah bisa dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang keempat adalah expert atau kekuatan ahli. Jadi pabrikan memiliki pengetahuan khusus tentang nilai perantara. Namun begitu, perantara memperoleh keahlian ini. Jadi kekuatan pakar ini melemah. Pabrikan harus terus mengembangkan keahlian baru sehingga perantara ingin terus bekerjasama dengan pabrikan. Dan yang kelima adalah kekuatan referensi, di mana pabrikan ini sangat dihormati sehingga perantara bangga dikaitkan dengannya seperti IBM, Caterpillar, dan Hewlett Packard. Jadi ya ketika suatu perusahaan atau distributor dikaitkan dengan IBM, oh tentu saja sangat bangga karena nama IBM ini sendiri sudah sangat terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas. Next, Mas. Training and motivating channel member. Jadi perusahaan yang lebih canggih ini mencoba menjalin kemitraan jangka panjang dengan distributor. Nah, untuk merampingkan rantai pasokan dan memangkas biaya, banyak produsen dan pengecer ini telah mengadopsi praktik respon konsumer atau ECR yang permintaan atau yang efisien untuk mengatur hubungan mereka dalam 3 bidang. Yang pertama adalah manajemen sisi permintaan atau demand side management. Yang kedua adalah manajemen sisi pasokan atau praktik kolaboratif untuk mengoptimalkan pasokan dengan fokusnya itu pada logistik bersama dan kegiatan rantai pasok. Dan yang ketiga adalah enabler dan integrator atau teknologi informasi kolaboratif dan alat perbaikan proses untuk mendukung kegiatan bersama yang mengurangi masalah di dalam operasional. Jadi memungkinkan kita tuh melakukan standarisasi yang lebih besar dan sebagainya. Kemudian penelitian telah menunjukkan bahwa meskipun ECR ini memiliki dampak positif pada kinerja ekonomi dan pengembangan kapabilitas produsen, produsen ini juga mungkin saja merasa bahwa mereka tidak adil berbagi beban. Jadi untuk mengadopsinya dan tidak mendapatkan sebanyak yang layak dari pengecer atau distributor. Next, Mas. Nah, channel integration and system. Nah, saluran pemasaran konvensional ini sendiri terdiri dari produsen, independen, grosir, dan juga sebentar, maaf Mas. Ya, dan pengecer. Masing-masing adalah bisnis terpisah yang berusaha memaksimalkan keuntungan sendiri, bahkan jika tujuan ini mengurangi laba untuk sistem secara keseluruhan. Tidak ada saluran yang memiliki kendali penuh atau substansial atas anggota yang lain. Jadi, sistem pemasaran vertikal ini pertama sebaiknya mencakup produsen, grosir, dan pengecer yang bertindak sebagai sistem terpadu. Salah satu anggota saluran, kapten saluran, karena disebut sebagai pengurus saluran, memiliki atau mewaralabakan orang lain atau memiliki begitu banyak kekuatan sehingga mereka semua bekerja sama. Nah, untuk menyelesaikan koordinasi saluran tanpa mengeluarkan perintah atau arahan dengan membujuk mitra channel ini untuk bertindak demi kepentingan terbaik bagi semua. Nah, pengembangan saluran lainnya adalah sistem pemasaran horizontal, di mana 2 atau lebih perusahaan yang tidak terkait mengumpulkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. Nah, jadi setiap perusahaan itu memiliki kekurangan modal, pengetahuan, produksi, ataupun juga sumber daya pemasaran untuk usahanya sendiri atau takut akan sebuah resiko. Jadi
Perusahaan mungkin bekerja sama untuk sementara atau permanen, atau membuat perusahaan itu saling patungan. Jadi untuk divide sebuah risiko. Jadi kita tidak menanggung risikonya secara sendiri. Next, Mas. Nah, vertical marketing system. Jadi dari vertical marketing system ini ada beberapa contoh yang dibagi juga. Yang pertama adalah vertical marketing system korporat, di mana menggabungkan tahapan produksi dan distribusi yang berurutan di bawah kepemilikan tunggal. Terus VMS yang dikelola ini mengkoordinasikan tahapan produksi dan distribusi yang berurutan melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Produsen merek dominan dapat memperoleh kerjasama perdagangan yang kuat dan dukungan dari pengecer. Nah, pengaturan pemasok distributor yang canggih untuk VMS yang dikelola bergantung pada pemrograman distribusi yang membangun sistem pemasaran vertikal yang terencana dan dikelola secara profesional yang memenuhi kebutuhan produsen dan distributor. Yang ketiga ini ada VMS kontraktual yang terdiri dari perusahaan independen di berbagai tingkat produksi dan distribusi yang mengintegrasikan program mereka berdasarkan kontrak untuk mendapatkan lebih banyak dampak ekonomi atau penjualan yang dapat mereka capai sendiri. Terkadang dianggap sebagai kemitraan penambah nilai atau VAP. Nah, VMS kontraktual ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah rantai sukarela atau wholesaler sponsor voluntary chains, di mana rantai sukarela ini sendiri disponsori oleh grosir. Jadi pedagang grosir ini mengatur rantai sukarela pengecer independen untuk membantu menstandarisasi praktik penjualan mereka dan mencapai ekonomi pembelian dalam bersaing dengan organisasi rantai besar. Yang kedua adalah kooperasi pengecer, di mana pengecer mengambil inisiatif dan mengatur badan usaha baru untuk melakukan grosir dan mungkin beberapa produksi. Nah, anggota memusatkan pembelian mereka melalui kooperasi pengecer dan merencanakan iklan mereka bersama-sama, berbagi keuntungan secara proporsional dengan pembelian mereka. Pengecer non-anggota juga dapat membeli melalui kooperasi tapi tidak berbagi keuntungan. Jadi berbeda dengan pengecer yang merupakan anggota. Yang ketiga adalah organisasi waralaba atau franchise organization, di mana anggota salon yang disebut pemilik waralaba mungkin menghubungkan beberapa tahapan berturut-turut dalam proses produksi distribusi. Nah, waralaba telah menjadi perkembangan retail yang tumbuh paling cepat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, untuk banyaknya pengecer independen yang belum bergabung dengan VMS telah mengembangkan toko khusus yang melayani segmen pasar khusus. Hasilnya adalah polarisasi dalam retail antara organisasi pemasar yang vertikal besar dan toko khusus independen yang menimbulkan masalah bagi produsen, di mana persaingan baru dalam retail tidak lagi antara unit bisnis independen, tetapi antara seluruh sistem jaringan terprogram terpusat, korporat, dikelola dan dikontraktual, bersaing satu sama lain untuk mencapai ekonomi biaya terbaik dan respon pelanggan. Next, Mas. Nah, e-commerce marketing practice atau di mana masalah e-commerce di mana e-commerce ini menggunakan situs web untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan layanan online. Nah, penjualan retail online telah meledak dan mudah untuk mengetahui alasannya. Pengecer online dapat diprediksi memberikan pengalaman yang nyaman, informatif, dan pribadi untuk berbagai jenis konsumen dan bisnis dengan menghemat biaya ruang lantai retail, staff, dan inventaris. Mereka juga dapat keuntungan dengan menjual produk volume rendah ke dalam pasar. Sementara konsumen itu lebih sering untuk online untuk mencoba menemukan barang yang harganya lebih rendah. Pengecer online itu biasanya sebenarnya bersaing dalam 3 aspek utama, yaitu interaksi pelanggan dengan situs web, yang kedua adalah pengirimannya, yang ketiga kemampuan untuk mengatasi masalah ketika masalah mereka terjadi. Nah, kita dapat membedakan itu antara dua perusahaan, yaitu Klik Murni, perusahaan yang telah meluncurkan situs web tanpa keberadaan sebelumnya sebagai perusahaan, dan perusahaan Bata dan Klik, perusahaan yang ada yang telah menambahkan situs online untuk informasi atau perdagangan elektrik. Nah, yang pertama adalah Pure Clicks Company adalah perusahaan klik murni. Jadi, bentar. Ada beberapa jenis perusahaan Pure Clicks Company, yaitu mesin pencari penyedia layanan internet, ISP, situs perdagangan, situs transaksi, situs konten, dan situs enabler.
Situs perdagangan menjual semua jenis produk dan layanan, terutama buku, musik, mainan, asuransi, saham, pakaian, layanan keuangan, dan sebagainya. Nah, mereka ini juga menggunakan berbagai strategi untuk bersaing. AutoNation adalah intermediary terkemuka untuk pembelian mobil dan layanan terkait. Hotels.com adalah pemimpin informasi dalam pemesanan hotel, petunjuk harga adalah Buy.com. Kemudian yang kedua itu adalah Brick and Clicks Company atau perusahaan bata dan klik. Meskipun jadi banyak perusahaan bata dan mortir ini pernah ragu-ragu untuk membuka saluran e-commerce-nya karena takut bertentangan dengan mitra saluran mereka. Jadi sebagian besar telah menambahkan internet ini setelah melihat berapa banyak bisnis yang dihasilkan secara online. Jadi bahkan salah satu perusahaan Procter Gamble ini yang menggunakan saluran distribusi fisik tradisional secara eksklusif selama bertahun-tahun, juga akhirnya menjual beberapa merek besar seperti Tide, Pampers, dan Olay secara online melalui toko elektronik P&G atau perusahaan itu. Sebagian untuk dapat meriksa lebih dekat kebiasaan belanja dari konsumen itu. Jadi selain meningkatkan penjualan, kita juga bisa mempelajari perilaku konsumen kita melalui situs e-commerce ini sendiri. Next, Mas. Nah, m-commerce marketing practice. Nah, saluran dan media seluler dapat membuat konsumennya tetap terhubung dan berinteraksi dengan merek sesuai pilihan mereka. Nah, oleh Our Hub on the Earth, m-commerce ini dikatakan m-commerce ini menyumbang lebih dari 11% dari semua e-commerce. Jadi tablet ini diharapkan menyalip ponsel pintar untuk seluler belanja. Dan salah satu perkiraan mengatakan tablet ini akan membuat lebih daripada smartphone dalam persen penjualan retail seluler pada 2017. Nah, di beberapa bagian dunia, m-commerce sangat mapan. Konsumen Asia menggunakan ponsel mereka ini sebagai komputer utama dan mendapatkan manfaat dari infrastruktur seluler yang berkembang dengan baik. Nah, iklan seluler ini diterima dengan baik oleh konsumen dan relatif murah untuk perusahaan. Nah, di Korea Selatan sendiri, Tesco ini menciptakan subway virtual untuk komuter travel Seoul. Dan citra mereknya itu ditumpangkan di konsumen. Jadi konsumen ini dapat memesan produk untuk pengiriman rumah hanya dengan mengambil foto dengan telepon mereka. Next, Mas. Nah, untuk konflik cooperation and competition. Jadi tidak peduli seberapa baik saluran dirancang dan dikelola. Ya, kenapa, Mas? Ini kan bagian dari saya. Oh iya, maaf, Mas. Saya lewat berarti. Ya, mohon dilanjutkan, Mas Novan. Oke. Dari saya, jadi di sini ada konflik cooperation and competition. Jadi konflik kerjasama dan persaingan. Jadi konflik saluran ini timbul ketika satu anggota saluran itu mencegah saluran lain untuk tidak mencapai tujuannya. Jadi koordinasi saluran ini terjadi ketika si anggota saluran ini bersama-sama untuk mengejar tujuan saluran sebagai lawan terhadap tujuan-tujuan mereka yang kemungkinan tidak cocok sama satu lain. Jadi bisa disimpulin bahwa kita ini ingin membuat suatu koordinasi saluran, kita harus tahu nih melangkah bersama untuk mengejar tujuan yang telah disepakati dengan mengesampingkan tujuan pribadi. Tidak peduli seberapa baik saluran dirancang dan dikelola, akan ada beberapa konflik jika hanya karena kepentingan badan usaha independen tidak selalu sama. Nah. Oke, boleh dilanjut, Mas? Nah, jadi di sini ada jenis-jenis konflik dan persaingan. Nah, kan ada 3 jenis konflik. Jadi ada konflik yang pertama adalah horizontal. Jadi konflik antara anggota pada tingkat yang sama dalam saluran tersebut. Lalu ada konflik vertikal, di mana konflik ini di antara tingkat-tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Misal saya kasih contoh, General Motor ini akan mengalami konflik dengan penyalurannya dalam usaha menerapkan kebijakan, di mana itu kebijakannya adalah layanan
dan penetapan harga. Lalu yang terakhir ada konflik saluran. Jadi terjadi apabila si produsen ini tersebut menciptakan 2 atau lebih saluran itu yang melakukan penjualan ke pasar yang sama. Konflik ini sangat kuat ketika anggota salah satu saluran itu mendapatkan harga yang lebih rendah. Next, Mas. Nah, adapun juga penyebab konflik saluran. Yang pertama adalah goal incompatibility, jadi ketidakcocokan tujuan. Jadi pabrik ini mungkin ingin mencapai penetrasi pasar yang cepat melalui kebijakan yang harga rendah. Namun, dealer ini sebaliknya mungkin lebih suka bekerja dengan margin yang lebih tinggi untuk mengejar profitabilitas dalam waktu jangka yang pendek. Yang kedua adalah unclear roles and right. Jadi peran dan hak yang tidak jelas. Nah, HP dapat menjual laptop ke akun besar melalui tenaga penjualan sendiri, tetapi si dealer ini lisensinya mungkin juga mencoba untuk menjual ke akun besar. Batas wilayah sama kredit itu untuk penjualan seringkali menimbulkan konflik. Yang ketiga adalah different perception. Jadi perbedaan persepsi di sini itu, jadi si pabrikan ini mungkin optimis tentang prospek ekonomi jangka pendek dan ingin dealer memiliki persediaan yang lebih tinggi. Sementara si dealer ini mungkin pesimis di kategori minuman. Tidak jarang muncul perselisihan antara produsen dan distributor tentang strategi perikanan yang optimal. Selanjutnya ada intermediate dependence on manufacturer. Jadi ketergantungan perantara pada produsen, di mana si nasib dealer eksklusif kayak dealer mobil sangat dipengaruhi oleh keputusan produk dan penetapan harga produsen. Situasi yang seperti ini tuh bisa nimbulin potensi konflik yang sangat tinggi. Next, Mas. Nah, jadi mengelola konflik saluran. Jadi ketika perusahaan menambah saluran untuk meningkatkan penjualan, si perusahaan ini harus siap menanggung resiko terciptanya konflik saluran. Yang pertama adanya strategic justification. Jadi dalam beberapa kasus itu justifikasi strategis ini yang meyakinkan bahwa yang mereka ini yang melayani segmen yang berbeda dan tidak bersaing sebanyak yang mereka pikir, dapat mengurangi potensi konflik di antara anggota saluran. Yang kedua ada dual compensation, jadi kompensasi ganda, itu membayar saluran yang ada untuk penjualan yang dilakukan melalui saluran baru. Yang ketiga ada superordinate goal, itu jadi si anggota saluran ini menyetujui dasar yang mereka cari bersama, baik tujuan bertahan hidup, pangsa pasar, ataupun kepuasan pelanggan. Mereka ngelakuin ini itu ketika saluran ini lagi menghadapi ancaman dari luar. Yang keempat ada employee exchange, jadi pertukaran karyawan. Langkah yang berguna yaitu bertukar orang antara 2 atau lebih level saluran. Dengan demikian, ini kan peserta dapat tumbuh untuk menghargai sudut pandang dari pihak lain. Yang kelima ada joint membership. Jadi dari joint membership ini keanggotaan bersama. Jadi pemasar ini dapat mendorong keanggotaan bersama dalam asosiasi perdagangan. Yang keenam adalah co-optation. Jadi kooptasi itu adalah suatu upaya salah satu organisasi untuk memperoleh dukungan pemimpin organisasi lainnya dengan menyertakan mereka di dalam dewan penasehat, dewan direksi, atau yang lain sebagainya. Jadi kooptasi ini bisa mengurangi konflik apabila si organisasi yang memperlakukan pemimpin-pemimpinnya itu tersebut dengan serius dan mendengarkan pendapat-pendapat mereka semua. Tetapi organisasi yang memperkarasai tersebut mungkin harus mengkompromikannya dulu kebijakan-kebijakan dan rencana guna untuk mendapatkan dukungan. Lanjut, di sini ada diplomasi, mediasi, dan arbitrasi. Jadi apabila konflik sudah berlangsung kronis, nah pihak yang berwenang itu mungkin harus berpaling pada 3 ini, ada diplomasi, mediasi, dan arbitrasi. Jadi diplomasi ini terjadi ketika masing-masing pihak ini mengirimkan
satu atau sekelompok orang itu untuk merundingkan permasalahan tersebut. Gunanya buat apa sih? Untuk memecahkan masalah. Yang kedua adalah mediasi, di mana mediasi ini mengandalkan pihak ketiga yang bersifat netral, yang memiliki keahlian mendamaikan kepentingan kedua belah pihak. Yang terakhir ada arbitrasi. Jadi apabila kedua pihak ini setuju menyampaikan argumen mereka kepada satu atau beberapa arbitrator dan menerima keputusan dari arbitrasi mereka. Jadi kadang-kadang ini apabila tidak ada satupun dengan cara ini yang efektif, perusahaan atau mitra saluran itu mungkin akan memilih untuk melakukan gugatan. Jadi yang terakhir ini adalah legal recourse. Jadi tuntutan hukum buat ngelola konflik. Jadi kesepakatan kompromi ini tercapai dengan menerapkan eksplorasi gabungan antara sistem layanan dan distribusi baru untuk melengkapi sistemnya. Next, Mas. Nah, yang terakhir itu ada ada dilusi dan kanibalisasi. Jadi pemasar juga di sini harus berhati-hati untuk mendilusi merek mereka melalui saluran yang tidak tepat. Hal ini biasanya terjadi itu pada merek bawah yang citranya sering dibangun berdasarkan eksklusivitas dan layanan yang disesuaikan untuk pribadi. Jadi citra merek akan turun kalau mereka ngejual terlalu banyak produk di saluran diskon. Saya ambil contoh Coach ya. Jadi Coach ini jadi segmen bisnis Coach memiliki pertumbuhan yang paling pesat. Yang terakhir itu adalah masalah hukum dan etika dalam hubungan saluran. Jadi kebanyakan secara hukum itu perusahaan bebas mengembangkan pengaturan saluran yang sesuai dengan keinginan mereka. Next. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.